Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah ta'lim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih Allah berikan kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Jami' Al-Fatih untuk senantiasa saling an-nasuh at-tanasuh fima baina, saling menasihati di antara kita. Dan ini adalah suatu bentuk syukur kita kepada Allah, kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang mana di dalamnya yang akan dibacakan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan-perkataan orang-orang saleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan hati kita senantiasa di atas agamanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita pahami, jika kita menginginkan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita, maka hendaknya kita kembali untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mengamalkannya serta mendakwakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di pekan yang lalu kita masih dalam pembahasan kitab Mawa'idul Qulub Bainat Targhib wa Tarhib oleh Syekh Nasir bin Sa'id bin Saib hafizahullah ta'ala, yaitu Al-Mau'izatu As-Sadisah, nasihat yang keenam tentang Al-Mautu Al-Qiyamatus Sughra. Kematian itu adalah kiamat kecil. Dan kita sudah sampaikan beberapa poin tentang pembahasan ini, tentang kematian, yaitu manfaat dari mengingat kematian. Manfaat dari kematian sudah kita sampaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya dari perkataan Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, barang siapa mengingat kematian maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama itu adalah dia akan segera bertaubat dan dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup di hatinya. Dan yang ketiga, dia semangat untuk beribadah. Dan juga kata beliau, siapa yang melupakan kematian maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama akan menunda-nunda taubat, dan yang kedua dia tidak ridho dengan yang sedikit, qanaah hilang dalam dirinya, dan juga yang ketiga dia malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang telah kita sampaikan, bahwasanya kematian itu akan merusak segala bentuk kenikmatan bagi si pemiliknya. Maka oleh sebab itulah kata beliau, carilah penghidupan yang tidak ada kematian di dalamnya, yaitu akhirat. Dan juga segala sesuatu yang telah kita perbuat, dan itu semua akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawaban. Dan sekarang adalah kita akan menjelaskan hakikat dunia.
serta nanti akan kita sampaikan manfaat dari ziarah kubur, yang mana ziarah kubur ini tentang kematian juga ya. Jemaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syair mengatakan fayajamid dunya li ghairi balaghatin satutrukuha fanzur ma anta jami'. Wahai para pengumpul tentang dunia yang tidak ada batasnya, maksudnya orang yang melampaui batas di dalam mengumpulkan tentang dunianya, ya kan, dia kumpulkan. Dan ketahuilah itu akan kalian tinggalkan semuanya. Maka perhatikan apa yang Anda kumpulkan, apa yang telah Anda bekali dan Anda kumpulkan ketika Anda hidup di dunia. Apakah itu hanya sebatas dunia saja yang berupa harta kekayaan tanpa kita mengumpulkan sesuatu yang memberikan manfaat untuk akhirat kita berupa amal soleh? Maka ini renungan untuk kita. Maka di sini akan kita jelaskan hakikat dari kehidupan itu. Hakikat dari kehidupan sebagaimana dalam hadis Nabi, yang mana Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta wahbab man ahbabta fa innaka mufaraquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih. Ya thumma qala ya Muhammad, syarafal mu'mini qiyamul lail wa azzu istighnahu 'anil nas. Akhwati fillah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan wafat. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, namun ketahui kamu akan mati, engkau akan wafat. Itu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad, isma syi'ta, hidup semaumu, hiduplah semaumu, tapi ingat engkau akan mati, engkau akan meninggalkan dunia, akan beralih ke alam barzah, dan setelah itu nanti akan dikumpulkan di akhirat. Setelah itu wahbab man ahbabta, cintailah orang-orang yang engkau cintai, namun ingat fa innaka mufaraquh, dan engkau akan berpisah dengannya. Siapapun dia yang kita cintai di dunia ini, baik istri atau pasangan kita, atau anak kita, atau keluarga kita, atau teman-teman kita, ingat kita akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, perbuat semaumu, lakukan apa yang hendak kamu maui, tapi ingat fa innaka majaziyun bih, dan segala sesuatu itu akan dibalas, diminta pertanggungjawabannya. Maka coba perhatikan di sini. Setelah itu Jibril mengatakan kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu qiyamul lail, dilihat dari salat malamnya. Kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan seorang mukmin itu pada salat malamnya. Wa izzuhu, keperkasaannya itu dilihat dari apa? Istighnahu 'anil nas, istighna, merasa tidak butuh dengan orang lain, berarti memiliki sifat qanaah, dia tidak mengingini sesuatu yang dimiliki oleh orang, karena itu rezeki orang gitu, kan itu punya orang, bukan punya kita gitu. Ngapain untuk kita lirik-lirik kan seperti itu. Maka Bapak perhatikan di sini berbicara tentang hakikat dunia. Hidup sesukamu. Cintai siapa yang hendak Anda cintai. Lakukan yang hendak Anda inginkan melakukannya. Tapi ingat, kehidupan kita ini akan berakhir dengan kematian. Yang kita cintai akan berpisah dengannya. Yang kita lakukan, dan itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Kehidupan di dunia ini sangat singkat sekali. Kehidupan di dunia ini sangat singkat sekali. Karena Allah yang mengatakan,
Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kehidupan di dunia ini sangat singkat sekali, bukan yang panjang, bukan lama. Karena Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Surah Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat hari kiamat itu sangat jauh. Wa narahu qariba, sedangkan Allah mengatakan, Allah memandang hari kiamat itu qariba, dekat. Kalau ini kita perhatikan, ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Dan semenjak turunnya ayat ini sampai sekarang udah berapa tahun? 1445 tahun ya kan? Allah katakan kiamat itu dekat. Namun mereka mengatakan jauh gitu. Maka apa? Di sini jangan kita terlena. Allah sudah mengatakan udah 1000 tahunan itu dekat, tapi belum kiamat sampai sekarang. Allah katakan kiamat itu singkat. Kiamat itu dekat dengan kita. Suatu hal yang singkat, bila itu dibanding dengan umur kita, berarti lebih singkat lagi usia kita. Kiamat itu akan terjadi, kata Allah, semenjak turun ayat ini dekat. Jadi gimana bila dibandingkan dengan umur kita? Mana lebih singkat lagi? Umur lagi yang lebih singkat. Jadi apa yang Anda kita perbuat? Apa kita mau tinggal selamanya di dunia ini? Tidak. Maka ini harus kita camkan dan kita renungkan. Jangan sampai kita mengatakan kiamat itu masih jauh sehingga kita lupa untuk bertaubat, sehingga kita malas untuk ngaji, sehingga kita malas untuk baca Quran, sehingga kita malas untuk beribadah. Ketika setan mengiming-imingkan kita, menggoda kita, apalagi yang anak muda ya kan, masih muda, nantilah nikah baru sholat, baru ngaji. Atau yang anak gadis, nantilah setelah nikah baru pakai hijab, baru menjaga sholat. Maka jangan pandang hal itu, kiamat itu dekat, sehingga mendorong kita, memotivasi kita untuk beramal, untuk mempersiapkan bekal, untuk mempersiapkan amal soleh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu juga ketika Allah katakan dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megah melalaikan kalian. Ya, bermegah-megah melalaikan kalian. Maka di situ kalau kita lihat dalam tafsir, bermegah-megah dari segi apa? Harta, anak, kemuliaan, pengikut. Bermegah-megah ini sudah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Coba Bapak perhatikan. Allah katakan di sini zara yazuru. Kalimat apa artinya ziarah? Zara yazur artinya apa? Berkunjung ya kan? Bukan Allah katakan di situ hatta dakhaltumul maqabir, sampai kalian masuk ke kuburan. Kalau masuk ke kuburan, kalimatnya itu tidak akan keluar, berarti dia di kuburan itu aja. Tapi kalau kalimatnya hatta zur, kamu akan berkunjung ke kuburan dan akan kembali keluar lagi. Berarti singkat ya. Namanya orang berkunjung, lama atau tidak? Lama enggak itu? Ya enggak. Ya kalau kita di dunia aja berkunjung paling 1 hari, 2 hari atau beberapa jam gitu. Maka Allah gunakan kalimatnya hatta zur. Di alam barzah itu sendiri kata Allah singkat. Apalagi tadi di dunia. Maka kalimatnya di situ berkunjung, sampai kalian berkunjung ke kuburan dan keluar lagi, meninggalkan lagi. Akan kita kan setelah kita ditaruh di liang lahat, maka akan dibangkitkan kembali ya kan? Bukan selamanya di alam barzah, di alam kubur. Maka ini yang harus kita camkan.
Ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Dunia ini hakikatnya sangatlah singkat. Yang panjang itu apa? Kehidupan akhirat. Maka seharusnya kita harus lebih mengunggulkan kehidupan akhirat dibandingkan dunia ini. Maka ini yang harus kita camkan di dalam hati kita. Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah itu sudah melalaikan kalian. Apakah bermegah-megahnya tadi dari segi anak, istri, atau harta kekayaan, atau pengikut, banyaknya pengikutnya? Orang kan itu yang disombongkan orang ya, sampai dia lupa dari mengingat Allah. Punya anak yang banyak nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika dia punya anak banyak orang dengan kesibukan untuk anak lalai dari mengingat Allah, atau sibuk dengan harta yang dia tumpuk-tumpukan itu, lalai dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dipahamkan bahwasanya kalimat di situ kalimatnya zaro yazuru, bukan kalimatnya dakhola. Kalau artinya dakhola masuk, berarti tidak keluar, masuk dalam masjid. Ya, istilahnya apa? Dia udah masuk, ya udah selesai. Maka sampai orang kafir itu ya menganggap tidak ada lagi hari kebangkitan. Kalau sudah wafat udah selesai. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah yang meyakini apa? Kiamat itu ada dan kita akan dibangkitkan dari kubur. Nah, ini termasuk dari tauhid apa? Tauhid rububiyah. Iya kan? Yang memberikan hari kebangkitan itu siapa? Allah, ya kan? Nah, itu perbuatan Allah gitu. Kalau datang orang kafir, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir itu menyangka tidak akan dibangkitkan lagi. Maka Allah gunakan kalimat di sini hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian berkunjung ke kuburan, sampai balik. Sampai kembali lagi, dibangkitkan lagi ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Maka yang harus kita cari itu adalah kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya, yaitu akhirat. Itulah tempat abadi kita. Itulah tempat penuh kenikmatan kita yang tidak ada taranya bila dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapati di dunia ini. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dunia, hidup semaumu, hidup sesukamu, tapi yakinkan Anda akan wafat, Anda akan meninggalkan dunia. Kita akan meninggalkan dunia. Dan cintai siapa saja yang Anda cintai, tapi yakinkan diri Anda akan berpisah dengannya. Lakukan sesuatu yang Anda lakukan, namun camkan dalam diri Anda, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Dan juga di sini perhatikan, ya jika kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka jagalah sholat malam. Dan pernah kita sampaikan perkataan ulama, seburuk-buruk keadaan seorang mukmin itu ketika apa? Ketika dia tidur. Kalau orang-orang fuzar, pelaku kemaksiatan itu, sebaik-baik keadaan dia itu tidur. Kenapa? Karena ketika dia terjaga, dia maksiat gitu. Lebih baik tidurnya gitu. Tapi kalau seorang yang beriman, seburuk-buruk keadaan dia itu tidur, sehingga apa? Terluput dari dia berbagai kebaikan. Nah, jamaah taliman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita perhatikan diri kita, jika kita ingin mendapatkan suatu keperkasaan, enggak usah terlalu kepo apa yang dimiliki oleh orang. Yang kita miliki itu dari rezeki kita, enggak usah untuk iri dengan apa yang dimiliki oleh orang. Kita enggak merasa butuh terhadap apa yang dimiliki oleh orang, karena itu adalah nikmat yang Allah berikan untuk dia, bukan untuk kita. Yang untuk kita yang sekarang yang ada sama kita, itu gunakan. Itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Sejauh mana rasa syukur Anda? Sekarang Allah berikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan. Sudahkah gunakan nikmat-nikmat itu, nikmat sehat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Hadir ke kajian, membaca Quran, mempergunakan untuk apa? Sisa usia kita ini berkunjung, berdakwah di jalan Allah. Jemaah taklim dan hadirin subhanahu wa taala.
Syair mengatakan, ya zari al khair tahsudhu ba'dahu thamran wa ya zari syarri mawqufun alal wahan ya nafsi kufi anil isyani waqtasibi fi'lan jamilan la'allallah yarhamuni. Wahai para penanam kebaikan, tahsudhum ba'da thamaron. Wahai penanam kebaikan, engkau akan mendapatkan hasil dari apa yang engkau tanam. Dan begitu juga kebalikannya, wahai para penanam binti-binti keburukan, kemaksiatan, engkau akan diminta pertanggungjawaban tentang yang kau perbuat. Jadi kita mau jadi orang yang menanamkan benih-benih kebaikan atau keburukan. Maka di sini kalau kita tanam yang baik, maka kita akan meraih hasil dari hal itu. Kalau yang buruk ya udah, nanti akan diminta pertanggungjawaban dari hal itu. Dalam perkara dunia saja, kita hendak bercocok tanam, kita cari bibit yang unggul, nggak asal-asalan. Pamannya cabai gitu, kita cari yang unggul gitu. Bagaimana halnya dengan kehidupan untuk akhirat kita? Tentu yang kita cari itu adalah benih-benih yang mendatangkan kelunakan dalam hati kita, yang memberikan manfaat untuk kita, yaitu berupa amal soleh, berupa amal soleh. Maka wahai penanam kebaikan, engkau akan mendapatkan hasil dari apa yang engkau tanami. Maka ini harus kita camkan dalam ini. Ya nafsi kufini anil isyani waqtasibi. Wahai jiwaku, berhentilah dari kemaksiatan. Berhentilah dari kemaksiatan. Karena nafsu itu selalu mendorong kita untuk melakukan maksiat. Tapi iya nafs, wahai jiwa, berhenti. Cukupkan maksiat itu sampai di situ aja, nggak usah diulangi lagi gitu. Fi'lan jamilan, lakukan sesuatu yang terbaik. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Jadi lakukanlah sesuatu yang terbaik itu agar kita mendapatkan rahmat Allah. Karena mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak akan masuk surga dengan amalan yang kita perbuat. Namun kita masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Jadi kita nggak tahu dari amal soleh yang kita berbuat itu, yang kita lakukan, kita nggak tahu dari mana datangnya rahmat Allah dari amalan yang kita perbuat. Maka lakukan. Kalau itu perintah, lakukan. Terkadang kita nanya, Ustaz, ini hukumnya wajib atau sunnah gitu. Memang benar, perlu itu tahu. Tapi kalau dalam hal pengamalan, kalau yang namanya perintah, lakukan. Apakah itu perintah wajib atau perintah yang sunnah, itu lakukan. Karena kita nggak tahu dari mana datangnya rahmat dan karunia Allah dari amalan kita itu. Yang mana kita masuk surga itu karena rahmat dan karunia Allah, bukan karena amalan kita. Bila dibandingkan amalan yang kita perbuat dengan surga itu tidak berbanding. Allah mempunyai perniagaan yang sangat mahal, dan ketahuilah perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Surga. Nabi sendiri tidak masuk surga dengan amalnya, namun karena rahmat dan karunia Allah. Jadi nggak usah lah Ustaz kita beramal gitu doang. Ya salah. Kan kita nggak tahu dari amalan itu kita mendapatkan pintu-pintu karunia Allah atau rahmat Allah. Kita nggak mengerti dari amal yang mana gitu. Bisa aja dari sedekah kita, bisa aja dari zikir kita, bisa aja dari kajian yang kita hadir, mendapatkan rahmat dan karunia Allah di dalamnya. Kita nggak tahu dari kajian yang mana yang kita datang itu mendapatkan tiket yang
Nabi sebutkan dalam hadis jalan termudah untuk masuk ke surga Allah, kita nggak tahu dari kajian yang mana. Maka senantiasalah untuk belajar, menimba ilmu, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim dan hatul Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sudah jelaskan tentang hakikat dunia hanyalah sementara sangatlah singkat. Maka tadi perbandingannya apa? Perbandingannya kayak mana tadi? Seperti berkunjung, ya kan? Seperti berkunjung itu. Orang yang berkunjung kayak mana? Maka kehidupan kita di dunia itu ya seperti itu gitu. Kita akan nanti kembali ke alam yang lain, yaitu alam barza. Di alam barza itu juga kita akan dibangkitkan ke alam yang lain, yaitu akhirat, dan kita akan dikumpulkan nantinya di padang mahsyar. Maka hakikat dunia ini hanyalah sangat singkat sekali. Itu aja dikatakan singkat, konon usia kita yang lebih singkat lagi, ya kan? Yang 80-an pun belum tentu, ya kan? Karena Nabi sendiri yang mengatakan umur ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu berkisaran di antara 60 ke 70, sangat sedikit yang lewat. Jadi apalagi yang kita tunggu? Ya sekarang beramal, sekarang melakukan amal soleh, sekarang beribadah kepada Allah. Kembali ke tujuan awal kita diciptakan. Ingat itu adalah ibadah. Kenikmatan dunia itu tidak akan kita bawa. Yang dibawa itu hanyalah amal soleh. Khotifillah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga menyebutkan tentang hakikat dunia dalam hadis, yang membuktikan dunia ini sangat singkat. Tadi kan Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-6 dan ke-7 dan surat Takatsur tadi. Nabi katakan apa? Fasolli solatan muaddi'in. Solatlah kamu seperti solat orang yang hendak meninggalkan dunia. Berarti kan singkat gitu. Jadi ketika kita solat, bayangkan itu solat terhadap Anda, setelah itu Anda tiada. Maka ini Nabi umpamakan apa? Kehidupan dunia ini sangat singkat. Sudah kita sholat subuh, lihatkan, jangan lagi berandai-andai, berangan-angan kita hidup di waktu sholat zuhur gitu. Ingat yang sekarang itu gitu, yang sholat zuhur yang dilakukan. Maka kata Nabi, sholli sholata muaddi, sholatlah seperti orang yang hendak meninggalkan dunia itu. Maksudnya sholat itulah sholat terakhir dia gitu. Jangan lagi berandai untuk beberapa jam setelahnya gitu. Nah, ini menunjukkan kata Nabi itu hakikat dunia itu sangatlah singkat. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana juga kita perlu untuk berziarah kubur, yang tujuannya itu adalah manfaat bisa ke kita, manfaat bisa ke yang wafat, ya kan? Manfaat yaitu kembali ke kita dan juga kembali kepada si yang dikunjungi, yang diziarahi. Akhwati fillah, azzana lakum jami'an. Maka ingat, hakikat dunia ini sangatlah singkat sekali. Bahkan disebutkan dalam perkataan Ibnu Sammak Muhammad bin Subaih rahimahullah, kata beliau, Habib dunya fi yadaik wa mithluha dumma ilaik wa bil masyriq wal maghrib yaji'u ilaik fa idza ja'aka al maut famadha fi yadaik. Maka kata beliau Ibnu As-Sammak rahimahullah, habib dunya fi yadaik, anggaplah dunia itu berada dalam kedua genggaman tanganmu. Wa mithluha dumma ilaik, bahkan ditambah lagi semisal dunia dan seisinya. Anggap tadi di dunia ini dalam genggaman kedua tanganmu, dan yang semisal lagi dengan dunia. Nah, jadi apa? Kecil dia kan berarti. Jemaah salam dan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata beliau, wa bil masyriq wal maghrib yaji'u ilaik. Anggaplah kekayaan sebanyak
di timur dan barat datang kepadamu. Fa idza ja'akal maut, namun apabila kematian menjemputmu, pamaja fi yadaik. Pamaja fi yadaik. Anggaplah tadi kekayaan yang ada di ufuk timur dan barat ada di tanganmu. Namun kalau sudah kematian itu mendatangimu, pamaja fi yadaik, apa yang tersisa di kedua tanganmu? Ada yang kita bawa? Ada enggak? Enggak. Itulah yang harus kita camkan dalam diri kita. Itu yang harus kita cam dalam diri kita. Seandainya kita memiliki kekayaan dari ufuk timur ke barat, apabila kematian itu tiba, apa yang dalam tangan kita ini? Ada yang terbawa dalam genggaman? Enggak ada. Jamaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita camkan tentang hakikat dunia hanyalah singkat sekali. Ikhwati fillah, azzanallahu wa iyyakum jami'an. Maka di dalam kehidupan ini lihat, Pak, keinginan apa yang Anda inginkan dalam kehidupan ini? Keinginan untuk beramal soleh atau keinginan untuk bermaksiat? Apa yang kita inginkan itu, itulah yang akan Allah berikan ke kita. Sebagaimana yang dikatakan Malik bin Dinar rahimahullah, innal abrara la tughlaqu qulubuhum bi a'malil birri wa innal fujjar tughlabu qulubuhum bi a'malil fujur wallahu yara humumakum fanzuru ma humumukum rahimakumullah. Ini renungan Pak untuk kita. Apa yang senantiasa yang kita inginkan dalam hati kita. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, innal abrara, sesungguhnya hati orang-orang yang baik itu la tughla qulubuhum bi a'malil birri. Sesungguhnya hati orang-orang yang baik itu akan dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Itu hati orang yang baik. Itu hati orang yang beriman. Wa innal fujjar, adapun hati-hati orang yang buruk atau orang-orang yang fujjar, pelaku dosa, taglu qulubuhum bi a'malil fujur, hatinya itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Maka kata Malik bin Dinar rahimahullah, wallahu yara humumakum, sementara Allah melihat segala keinginan kalian. Keinginan kita itu keinginan yang kayak mana? Keinginan yang baik atau yang buruk? Allah sementara melihat keinginan yang ada dalam hati kita, yang terbesit di hati kita. Fanzuru ma humumukum rahimakumullah. Oleh sebab itu periksalah keinginan kalian, semoga Allah merahmati kalian. Periksa, Pak, apa keinginan kita? Allah melihat apa yang kita ingin. Kalau itu yang baik, insya Allah akan Allah bantu. Jalan untuk menggapai kebaikan itu akan Allah mudahkan, dan juga keburukan itu akan dimudahkan oleh syaitan. Ya, Bapak baca dalam surah Al-Lail, itu disebutkan. Maka ketika baca Quran, kalau kita nggak paham bahasa Arab, bisa untuk dibaca terjemah agar mengerti apa yang dibaca. Maka Allah melihat apa yang kita inginkan di dalam hati itu. Maka lihatlah diri Anda, nggak usah lihat orang, lihat diri. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu itulah secara singkat tentang hakikat dunia. Maka ketika saudara kita wafat, baik itu kerabat kita ataupun teman-teman kita, maka ada dalam agama kita perintah untuk kita berziarah kubur. Apalagi ketika hati kita ini dalam keadaan sempit, hati kita ini dalam keadaan kotor, dada ini sempit, maka kita diperintahkan untuk apa? Berziarah kubur. Zurul kubur idza daqatis sudur. Kunjungilah kuburan-kuburan. Berziarah kuburlah jika hati kalian itu terasa sempit. Jika hati kalian itu terasa sempit, mungkin karena tadi maksiat yang Anda lakukan.
Mungkin karena apa? Kecintaan Anda yang berlebihan terhadap dunia sehingga membuat hati Anda sempit, sehingga membuat hati Anda kotor. Kalau kita lihat dalam hadis, secara umum seseorang itu mendapatkan azab kubur itu disebabkan dosa. Maka ketika kita hidup di dunia juga, secara umum yang menyebabkan hati kita itu kotor karena maksiat, karena dosa. Namun kalau azab yang didapatkan dalam kubur itu ada juga yang disebutkan secara khusus apa perbuatannya. Namimah sama apa Pak? Kencing tidak cebok, tidak bersuci. Kan disebutkan dalam hadis. Maka ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Ziarah, berkunjunglah ke kuburan. Nah, jadi berkunjung ke kuburan itu juga tidak ditentukan waktu-waktu tertentu. Kalau memang perasaan itu sempit dada itu malam hari, enggak datang ke kuburan sebagaimana yang dilakukan Nabi ya kan? Berani enggak? Malam hari gitu. Ya itu enggak ditentukan waktu-waktu tertentu gitu. Manfaat ziarah kubur itu untuk yang hidup dan juga untuk yang mati. Maka ada model orang dalam berziarah kubur itu, yang pertama memang dia benar-benar meraih pahala dari ziarah kuburnya karena sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada orang berziarah kubur itu jatuh dalam perkara bid'ah, melakukan sesuatu yang tidak ada dituntut dalam agama ini. Ada juga seseorang berziarah kubur itu jatuh dalam perbuatan syirik. Dia beribadah di kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Ya, dia lakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Maka bermuhasabah dirilah kita, Pak. Bermuhasabah dirilah kita, berintrospeksi dirilah kita dalam keadaan kita, dalam setiap saat. Fa inna man fil kubur kanu yamshuna al-ard, karena orang-orang yang di dalam kubur itu dahulunya mereka itu berjalan di atas bumi. Seperti kita sekarang berjalan di atas bumi. Wal yaum hum fi batonil ardi, pada hari ini mereka sudah berada di perut bumi, sudah berada di dalam tanah. Sama dengan kita ya kan. Pada awalnya kita di atas bumi ini. Hari esok kita akan ke perut bumi, akan ke lahat, ke liang lahat gitu kan, akan dimakamkan gitu. Ada mau Pak jika keluarga kita wafat itu biarkan aja di rumah? Ada mau? Bau ya kan? Ya pasti ya kembali ke tanah, kembali ke tanah. Jadi apa yang kita sombongkan? Wajah yang garang atau wajah yang cantik atau badan yang kekar, itu akan kembali jadi bangkai semua, tinggal tulang belulang. Yang diperhatikan itu adalah hati kita dan amalan kita. Maka nggak usah terlalu berlebihan melihat seseorang dari segi fisiknya, nggak usah, karena itu nggak dipandang Allah. Karena itu nggak dipandang Allah. Nggak usah iri kepada orang. Kok dia putih saya hitam, kok dia mancung hidungnya saya tidak gitu. Nggak usah iri. Karena itu nggak akan dipandang Allah sedikit pun. Yang dipandang Allah itu qulubakum, hati-hati kita yang dipandang sama amal kita. Itu yang Allah pandang. Bahkan yang membedakan kita itu adalah ketakwaan itu, bukan jabatan, bukan kekayaan. Akhwat fillah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kita kunjungi, orang kita yang ziarah, yang kita ziarahi kuburannya itu dahulunya dia berada di atas tanah, berjalan di atas tanah, dan hari ini dia sudah di perut bumi, dan setelahnya nanti dia akan dibangkitkan yaumul arad, ketika semua dibentangkan, semua apa yang diperbuat, dan akan dibuka segala sesuatu yang kita tutupi. Mungkin kita ini bisa menutupinya gitu. Dan itu nanti semua akan tersingkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu wa taqulu nafsi, yang ketika itu nanti akan masing-masing nggak bisa lagi dia membantu saudara-saudaranya. Nggak bisa lagi kita membantu orang
orang lain. Semua sudah masing-masing. Semua sudah mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Udah nafsi-nafsi. Maka jika kita ingin ditolong oleh Allah nantinya, ya tolong saudara Anda ketika hidup di dunia ini. Tolong saudara Anda yang susah. Tolong saudara Anda yang minta tolong kepada Anda, ataupun dia memang butuh untuk ditolong. Kita harus cerdik di sini. Jangan sampai juga si kawan kita itu jadi pengemis. Kita lihat keadaan, oh ini perlu untuk dibantu-bantu. Apalagi keadaan sudah mendesak butuh bantuan kan gitu. Apalagi mungkin yang di sekitar kita ada janda-janda yang kita perhatikan, saudara-saudara kita. Atau suaminya sudah meninggal, istri dari kawan kita. Kan ada sekarang ya, istri-istri kawan kita. Gimana kehidupan dia itu, perhatikan. Apalagi itu tetangga kita. Dan disinilah perlu kita memberikan bantuan kepadanya. Dulu dia bersama suaminya, Masya Allah ya kan, rajin dia dalam kajian. Tapi ketika wafat suaminya, nggak ada lagi yang ditinggalkan suaminya. Dia perlu untuk mencari nafkah. Dia perlu untuk menyambung kehidupan ini. Maka ini yang harus kita perhatikan, Pak. Harus cerdik kita. Jika kita ingin dibantu oleh Allah, bantu saudara Anda. Itu syaratnya. Kalau kita ingin dibantu Allah, bantu saudara Anda. Wallahu fi aunil abadi ma kana al-abadu fi auni akhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membantu hamba-hambanya selama hambanya itu membantu saudaranya. Berarti syaratnya, jika kita menginginkan dibantu Allah, bantu saudara Anda. Khatifillah azza wa lakum jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang ziarah kubur, inni nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna turikul qalba wa tudmi'ul aina wa la taqulu hujran. Dalam riwayat lain, wa tudmi'ul aina wa tudzakkiru akhirata wa la taqulu hujran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, sesungguhnya saya melarang kalian dari ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang kalian berziarah kubur. Apa rupa yang kita dapatkan jika kita berziarah kubur? Yang pertama kata Nabi, fa inna turikul qalba. Rokoyurku. Apa itu artinya? Dengan berziarah kubur akan mendapatkan apa? Kelembutan hati. Jadi kalau hati kita kasar, keras, jangan sampai membatu ya, atau mati gitu. Hati itu ada tiga kan? Hati ada tiga, hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Hati kita yang mana? Atau hati-hati? Hati yang sakit, hati siapa itu? Hati yang mati artinya orang-orang kafir, orang-orang munafik nih. Kalau hati yang sakit ya hati ya pelaku maksiat ya kan. Ya kita mengharapkan hati yang salim, hati yang sehat, yang mana ketika itu tidak berguna lagi harta, anak kan gitu, melainkan hati apa? Qalbin salim. Berarti hati yang selamat dari perbuatan syirik, selamat dari perbuatan bid'ah, selamat dari perbuatan khurafat dan yang semacamnya. Maka dengan berziarah kubur itu akan melembutkan hati. Kan banyak cara dalam agama kita untuk melembutkan hati ya kan, atau membersihkan hati. Dengan cara juga apa? Mengusap kepala anak yatim. Dengan cara apa? Ya, membantu saudara juga itu melembutkan hati. Berzikir. Itu cara-cara untuk melembutkan hati kita. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Hati ini perkara yang besar, perkara yang benar-benar untuk kita perhatikan dalam kehidupan ini. Karena hati ini raja. Jika dia baik akan baik semuanya. Jika dia rusak akan rusak semuanya. Kan hal itu disebutkan dalam sebuah hadis. Yang pertama yang kita dapatkan ketika kita berziarah kubur adalah akan melembutkan hati kita. Yang kedua, wa tudmi'ul aina. Apa itu? Tudmi'ul aina
akan meneteskan air mata, berlinang air mata, membuat kita menangis. Dan yang ketiga, wa tudzakkirul akhir, akan mengingatkan kita tentang akhirat. Akan mengingatkan kita tentang akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan, inni nahaitu man ziyaratil kubur, sesungguhnya saya melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang berziarahlah, fiha ibratan, karena di dalamnya itu pelajaran bagi yang hidup. Pelajaran, hari ini saudara kita hantarkan ke pemakaman, esok kita pun akan seperti itu. Sebagaimana nasihat Umar. Hari ini kalian mendengar si fulan sudah diantarkan ke pemakaman, besok kalian akan mendengarkan Umar. Waktunya apa? Giliran masing-masing itu ada. Tiba waktunya. Kalau sudah tiba itu udah gitu, nggak bisa lagi dimajukan dan tidak akan bisa lagi diundurkan. Jemaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini manfaatnya ke kita. Kalau manfaat kepada yang wafat apa? Ya, mendoakan dia akan mendapatkan pertolongan, ya kan. Maka suatu hal yang sangat keliru, ya kan. Masa sih kita meminta doa dari orang yang mati, padahal dia membutuhkan doa kita. Dia membutuhkan doa kita. Ini kita minta doa agar kita bisa lulus ini, agar kita berhasil ini. Itu kan nggak logika gitu. Kalau dimainkan logika aja gitu. Dia yang membutuhkan kita gitu. Butuh doa kita. Kok kita yang membutuhkan doa dia? Dia belum tentu kita tahu di situ selamat nggak di dalam. Bisa aja dia masih diajab dia di situ. Ya, itulah fenomena yang terjadi di zaman ini. Banyaknya orang ke kuburan untuk mengambil berkah. Ya kan? Untunglah kuburan Nabi itu masih di dinding, ya kan? Kalau nggak ini mungkin udah dicium-cium itu, ada yang tidur mungkin di situ. Ya, itu pula dari orang boleh untuk menyemen kuburan, kan? Nabi aja digitukan, kan? Padahal itu untuk kemaslahatan kalau Nabi, ya kan? Nah, jemaah taklim dari Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat dari berziarah kubur itu yang pertama melembutkan hati, yang kedua mengingatkan kita akan wafat. Mengingatkan kita akan wafat, dan yang ketiga mengingatkan kita akan akhirat, dan yang keempat akan suatu adanya pelajaran bagi kita yang hidup, dan kita pun akan seperti dia. Jamaah ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan tadi, wala taqulu hujron, dan janganlah engkau berkata-kata kotor atau buruk di dalamnya. Maksudnya apa? Ketika Anda berziarah kubur, jangan lakukan sesuatu yang tidak dituntut dalam agama ini. Terkadang datang bawa air, siram dari atas ke bawah, baca inna a'tainakal kautsar. Ini kata-kata buruk jangan, atau baca Quran dia di kuburan. Cukup mendoakan. Yang bila perlu bersihkan nggak masalah, ya kan. Maka jangan lakukan ujuron di situ. Jangan lakukan perbuatan atau tindakan yang salah di dalamnya. Akhwati fillah, azzana lakum jami'an. Maka Nabi senantiasa memberikan nasihat kepada kita, aktsiru min dzikri hadamal lazzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat pemutus kelezatan. Ahlul ilmu mengatakan pemutus kelezatan itu adalah kematian. Ikhwati fillah, azzanallahu wa iyyakum jami'an. Anta ya Abdullah, la tadri hal satakunu anta ghadan min idadil ahya'i wal amwat. Wahai hamba Allah, kalian itu tidak tahu esok itu kalian itu masuk dalam golongan orang-orang yang masih hidup atau golongan orang yang sudah wafat. Kita nggak tahu. Ya, beberapa saat ke depan ini nggak tahu. Apakah kita masuk golongan orang yang masih Allah hidupkan atau sudah Allah wafatkan? Maka di sini perlu apa? Untuk persiapan. Tsumma tatrukud dunya ila zulmatil qabri wa daikil lahan. Kalau Anda itu masuk dalam bilangan orang yang sudah wafat, berarti Anda meninggalkan dunia, Anda beralih
kepada apa? Kegelapan kuburan dan sempitnya lahat. Setelah itu yang sebelumnya kamu menikmati berbagai kesenangan-kesenangan di dunia, maka kesenangan yang kita dapatkan di dunia jangan Anda terlena dengannya, dan Anda dan kita semua itu akan kembali ke tempat apa? Ke kuburan. Itu akan kita dibalikkan nanti ke kuburan dan ke liang lahat yang sangat sempit, yang teman-teman kita di situ adalah ulat yang akan mengapakan di kita. Mungkin kalau di dunia ini setiap diri dari kita berbeda ya kan. Ada yang masya Allah tempat penginapannya bagus itu, ada AC, ada yang kipas angin kan itu, ada yang beton, ada yang papan kan gitu. Tapi kalau nanti sudah di liang lahat, kalau sudah di kuburan semua sama. Kuburan rumahnya itu adalah kuburan itu sendiri, permadaninya adalah tanah gitu, dan temannya di dalam kuburan itu ulat-ulat, semua sama ya, semua sama. Kalau di dunia itu ada yang katanya berdarah apa, darah biru katanya. Kalau di hadapan Allah itu sama. Ikhwati fillah, a'azzanallahu jami'an. Bahkan yang dipakai kain kafan cuma beberapa helai saja kan itu. Sekaya apa enggak akan dibawa. Ada orang yang meninggal dia bawa jam tangannya yang seharga 2 juta umpamanya, enggak ada gitu. Keluarganya enggak mau. Enggak akan mau ya kan. Apapun baju pun yang kita enggak akan dibawa gitu. Yang dibawa satu-satunya adalah amal, itulah kawan setia kita. Ikhwati fillah, a'azzanallahu jami'an. Fasadatud dunia, kita tentu menginginkan kebahagiaan dunia, ya kan? Tapi pahami Pak, kebahagiaan dunia itu semua terkumpul pada fi taatillah wa taati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan dunia itu kita dapatkan bila mana kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Cuma itu Pak. Itulah kebahagiaan yang hakiki di dunia ini yang kita, bila mana kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syair mengatakan, walastu aras sa'ada jam'u malin walakinna tuqa was sa'id wat taqwa Allahu khairu zadid wa zuhurin wa indallahi atqanil mazid. Saya tidak memandang kebahagiaan itu pada harta yang ditumpuk-tumpukan. Paham ini Pak? Saya mandang kebahagiaan itu bukan pada harta yang ditumpuk-tumpukkan. Bahkan kalau kata Allah tadi, at-takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu melalaikan kalian atau membinasakan kalian. Dalam tafsir apa itu? Bermegah-megah di sini dari segi apa? Anak yang banyak, istri, harta, pengikut yang banyak. Namun kata Allah itu akan membinasakan kalian. Maka di sini penyair mengatakan, saya memandang kebahagiaan itu bukan pada harta yang dikumpulkan. Akan tetapi takwa itulah kebahagiaan yang hakiki. Apa itu takwa? Bukan kata Allah itu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kebahagiaan hakiki. Sebagaimana Talq bin Habib mengatakan takwa itu adalah al-amalu bi ta'atillah la nur min Allah raja thawabillah wa tarki ma'asillah ala nur min Allah makhafata azabillah. Engkau melakukan amalan ketaatan di atas penjelasan Al-Quran dan Sunnah, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu Anda lakukan karena Anda mengharap balasan yang sempurna. Dan Anda meninggalkan kemaksiatan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan itu Anda tinggalkan karena Anda takut azab Allah. Itu takut. Jadi kebahagiaan itu dapat didapati ketika kita jadi orang yang bertakwa. Bahkan kemuliaan kita itu ketika kita jadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka wattaqwallah, takwa kepada Allah inilah sebaik-baik bekal dan tabungan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal
adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indallahi atqal mazid, dan di sisi Allah hanya ketakwaan itu yang terus bertambah. Itu yang Allah pandang. Takwa Anda, hati Anda. Akhwati fillah, azzani Alaikum jami'an. Hai fillah, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Wahai saudaraku yang seagama, irji ila qalbik. Kembali kepada hatimu. Lihat hatimu. Fatajidu anna halawatad dunya la takuna illa bihalawatil imani wa ta'atir rahman. Wahai saudaraku, karena Allah, kembali Anda melihat hatimu. Engkau akan mendapatkan kelezatan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan kelezatan dunia kecuali dengan Anda meraih iman kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Maksudnya apa? Jika kita menginginkan kebahagiaan dunia ini, kelezatan dunia ini, baguskan dulu diri Anda kepada Allah. Baguskan ya. Engkau akan mendapatkan kelezatan dunia itu tidak akan kelezatan dunia engkau tidak akan mendapatkannya kecuali engkau terlebih dahulu mendapatkan iman dan ketaatan kepada Allah. Maka kata Nabi, sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh. Sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh, karena dengan kesolehannya dia akan mengerti harta ini digunakan untuk apa dan kemana. Karena dia mengerti bagaimana cara mendapatkan yang benar, yang baik gitu. Bukan hanya mengumpulkan harta semata tanpa diperhatikan caranya gitu. Maka kesenangan atau kenikmatan dunia ini tidak akan kita dapatkan kecuali terlebih dahulu mendapatkan kenikmatan atau kelezatan di atas ketaatan kepada Allah. Jadi taatkan diri Anda biar kita mendapatkan kelezatan dunia. Maka syair mengatakan, ya nafsu tuba fa innal mauta qad hana. Wahai jiwa, bertaubatlah. Wahai jiwa, bertaubatlah, karena kematian itu telah dekat atau telah mendatangi. Wa'sil hawa fal hawa mazala fattana. Wa'sil hawa, selisih hawa nafsu itu, lawan hawa nafsu itu, karena hawa nafsu itu senantiasa menggoda, senantiasa mendorong kita untuk terus bermaksiat. Harus selisih, harus durakai dia. Jangan Allah yang didurakai, tapi hawa itu yang dilawan gitu. Amma tarina al-minaya kaifa talqutuna laqatan. Tidakkah engkau tunjukkan kepada kami bagaimana surga mengangkat kami? Maksudnya apa? Amal-amal surga itulah yang bisa mengangkat kita, yang akan mengangkat derajat kita. Tulhiku akhirona biulana, yang mana akan dikumpulkan manusia terakhir dengan yang pertama. Fi kulli yaumin lana mayyitun nusyi'uhu. Setiap hari kami memiliki orang mati untuk berduka. Kan dengan adanya kematian kita bisa mengambil pelajaran darinya, kita pun akan seperti itu, membuat kita akan bersedih. Wa naro bimasra'ihi ataron mautana. Dan dengan kematian itu kita melihat jejak orang-orang mati kita. Coba Bapak perhatikan jejaknya. Si fulan begini kaya, dia belum sempat menikmati hasil kekayaan, sudah wafat. Kan kita mengerti, bisa mengambil ibrah jejak dari yang meninggal dari kita yang mendahului kita gitu. Ya nafsu mali wali amwali utrukuha. Wahai jiwa yang sikit-sikit harta-harta, perhatikan itu akan ditinggalkan. Hati yang condong dengan harta, tumpukan harta itu akan tinggalkan. Khalfi wa ukhruju minad dunya uryanan. Khalfi, di belakangku, dan akan dikeluarkan dari dunia dalam keadaan telanjang. Maksudnya apa? Kita tidak membawa apa-apa melainkan kain kafan.
Itu yang harus kita camkan dalam diri kita. Akhwati fillah, a'azzanallahu jami'an. Dan ini beberapa nasihat tentang kematian yang dapat kita sampaikan. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke nasihat yang ketujuh tentang huru-hara pada hari kiamat, yaitu berbicara tentang kiamat al-kubur, yaitu kiamat al-kubur. Ikhwati fillah, a'azzanallahu jami'an. Maka jadikanlah diri Anda orang yang cerdas. Siapa itu orang cerdas? Orang-orang yang mengingat kematian dan dia persiapkan, bukan hanya mengingat tapi dia persiapkan, karena dia meyakini kehidupan dunia ini sangat singkat. Adapun kehidupan yang hakiki hanyalah di akhirat. Dunia ini adalah tempat persinggahan kita, dunia ini adalah tempat mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Maka jadikan diri Anda orang-orang yang senantiasa cinta dengan kebaikan, orang-orang cinta dengan amal soleh, ataupun memotivasi dan mendorong orang lain untuk senantiasa di atas kebaikan, karena itulah satu-satunya amal itu yang kita bawa yang akan menemani kita di dalam kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang baik dan orang-orang yang akan wafat dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan ketika kita berada di sujud setelah membaca bacaan yang wajib, maka jangan lupa doa dengan 3 hal. Yang pertama apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan pendirian kami di atas agamamu. Yang pertama ini doanya. Yang kedua yang sangat ditekankan oleh beliau, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya taubatan nasuha sebelum saya wafat. Dan yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. 3 hal ini sangat ditekankan yang beliau sebutkan dalam fatwanya. Ingat Pak, hafal? Harus hafal setelah bacaan wajib dalam sujud. Dan demikian yang dapat kita sampaikan. Kebenaran dalam penyampaian ini datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari diri saya pribadi. Naqtati biduai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.